Gimana dulu yayasan aku dengan Mansha ini berdiri sendiri kan kita kayak mulai dari bangun rumah orang atau misalnya kasih bantuan-bantuan itu kan semua dari pribadi ya gitu. Aku merasa kayak bantu hilang gitu. Aku tuh merasa kok kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu. Dan akhirnya ketika dengan program-program dari Mansha kemarin aku berpikir gimana bisa ngasih bantuan ke orang lain atau misalnya lewat, apalagi aku concern banget sama masalah pendidikan apalagi dan anak ya gitu. Dan aku tidak ada maksudnya niat aku tuh karena mau begini makanya aku sosial, karena aku udah dari hampir 12 tahun ya aku melakukan hal ini. Akhirnya begitu ditawarin sama kita ngobrol sama Ci Airin, yuk kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang sebetulnya bantuannya bisa juga lebih besar. Dengan alhamdulillah sekarang udah ada 600 anak under kita yang benar-benar kita support kehidupannya gitu. Dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan padahal kita baru. Nah hari ini tuh sebenarnya bukan press con tentang Passion of Love-nya, karena Passion of Love itu 3 bulan dan kita hari ini alhamdulillah diterima oleh organisasi yang lebih besar lagi yaitu Lions Club untuk dijadikan salah satu member dari mereka, karena ini kan organisasi yang mendunia ya gitu. Jadi kalau mau kita meminta bantuan yang lebih besar lagi, mudah-mudahan kita juga support gitu. Dan alhamdulillah visi aku dengan adanya Dr. Devia, Ci Airin, Mbak Sally, ada Hans dan lain-lain semua yang ibu-ibu yang di situ niatnya tuh sama gitu, bahwa kita udah umur segini kita apalagi sih yang mau kita pikirin di dunia ini gitu. Dan yang kedua, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa hidup kalian itu udah enak gitu. Kalian bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kalian hidup untuk bisa membantu orang lain gitu. Karena di agamaku diajarkan bahwa apa yang kita dapat aja kita harus membagi beberapa persen untuk orang lain. Jadi kita hidup sebenarnya kan membantu orang yang membutuhkan gitu. Makanya itulah dibutuhkannya orang-orang yang mampu untuk membantu yang nggak mampu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini yang continue, kalau ini kan udah yayasan yang lumayan besar ya, jadi kita akan melakukan program-program yang continue. Nanti mungkin teman-teman kalau memang mau gitu untuk ikut kita jalan pada saat proses kita kumpulin anak-anak itu, nanti akan diikuti oleh Arsi, nanti juga aku akan memberi kelas misalnya kelas bagaimana kan banyak sekarang kayak dibully, perkosa sama keluarga terdekat, semua nggak berani speak up. Dan hati-hati loh, korban pemerkosaan anak pada anak itu terjadi selalu dari orang terdekat. Dan mereka nggak mau ngomong karena takut keluarga sendiri, om sendiri, tante sendiri gitu kan. Kalau orang luar mereka bisa teriak ke orang tuanya. Nah itulah concern kita. Dan juga kalian juga perlu tahu bahwa tingkat HIV di Indonesia ini sangat besar. Hanya saja yang lagi dilaporkan sedikit. Kenapa? Karena orang malu dan mau tes HIV itu kayak masih tabu gitu. Akhirnya dibilangnya meninggalnya ini penyakitnya, karena nggak pernah di blow up bahwa meninggalnya itu karena ini gitu. Jadi aku tahu sering banget, apalagi aku punya anak-anak, punya cucu. Jadi kita jangan mikirin diri kita sendiri, kita bisa mikirin orang lain juga. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini, mudah-mudahan bisa membawa apa ya, dan bukan cuma aku, pasti banyak orang di Indonesia ini yang mau melakukan hal ini, cuma mungkin nggak ngomong-ngomong. Nah, kalau kita bukan ngomong, tapi kita buat yayasan supaya lebih besar lagi dan skupnya tuh bisa lebih besar. Goals besarnya apa sih Bu, kalau boleh tahu nih? Karena duduknya di sini pun yayasan yang lebih besar lagi. Kalau banyak banget teman-teman yang berpikir kayak ini kegiatan misalnya aku mau ini mau itu, nggak ada. Aku udah 12 tahun melakukan ini dan alhamdulillah memang ini kegiatan personal ya. Dan sekarang kita yayasan gitu, nggak ada karena mau ini mau gitu mau apa. Jadi benar-benar nggak ada ya, niatnya niat pengen membantu orang lain aja gitu. Karena dari kecil aku kan dilahirkan dari keluarga yang papaku itu UNICEF. UNICEF itu kan dari mulai anak terlantar, anak negara-negara miskin. Jadi aku hidup dari lahir sampai aku SD itu melihat negara-negara yang kelaparan. Kita pindah dari Sri Lanka, Nigeria. Aku hampir lahir di Pakistan cuma 8 bulan lagi tembak-tembakan di keluarga Melayu, semua dipulangin ke Indonesia kan. Mamaku waktu itu udah masuk ke kolam berenang 8 bulan, kolam berenang yang gak ada air karena menyelamatkan diri waktu itu lagi perang. Jadi papaku yang memang dari dulu karena S3-nya dokter memang diperbantukan di UNICEF untuk negara-negara yang membutuhkan. Jadi kayak
ada sesuatu di diriku yang kayak aku harus meneruskan ini gitu, emang kayak ada kayak kepengen aja gitu. Dan aku melihat bahwa kegiatan kayak gini tuh apa ya, di saat kita berhasil melakukan sesuatu untuk orang lain, bahagianya luar biasa.